Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah adik-adikku ketemu lagi nih dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Fa insyaallah selama 1 kali 30 menit ke depan Kak Fauzan akan menemani adik-adikku semuanya dengan menceritakan tentang asal usul daripada Yahudi dan juga Nasrani. Nah adik-adikku, Yahudi berasal dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Yang mana Nabi Ishak telah dikisahkan pada episode sebelumnya dengan perjalanannya bersama ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak mempunyai keturunan bernama Nabi Yakub, di mana Nabi Yakub dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala 12 putra. Di mana di antara putra tadi adalah Nabi Yusuf. Tetapi adik-adikku nanti dikisahkan pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf tidak memiliki daripada keturunan. Setelah menikah dengan Siti Zulaikha. Tetapi di situ banyak keturunan daripada saudara-saudara Nabi Yusuf seperti Bunyamin dan juga Yahuda. Maka dari Yahuda inilah turun dan muncul keturunan Yahudi Bani Israel yang kita kenal sekarang dengan Israel atau yang kita kenal sekarang dengan Bani Israel. Bani Israel adalah orang-orang Yahudi keturunan Nabi Ishak, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul kebanyakan dari keturunan Yahudi. Seperti Nabi Daniel, Nabi Samuel, Nabi Syam'un, kemudian Nabi Hanzalah dan nabi-nabi lainnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi yang kebanyakan 2/3-nya adalah dari keturunan Yahudi Bani Israel. Emang siapa sih nih adik-adik Bani Israel? Bani Israel dulunya adalah kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Yahudi dulu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an disebutkan saking cintanya Allah kepada bangsa Yahudi, mereka orang Yahudi sampai mengatakan nahnu abnaullah wa ahibba'uh. Kami adalah putra-putra Allah wa ahibba'uh, dan kami adalah kekasih-kekasih Allah. Mereka sadar kalau mereka sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa saja bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Yahudi? Di antaranya adalah satu surat dari 114 surat 30 juz 6236 ayat. Surat kelima namanya adalah surat Al-Maidah. Apa sih Al-Maidah? Al-Maidah artinya adalah hidangan meja makan yang turun dari langit yang diminta oleh yang diminta oleh bangsa Yahudi kepada nabinya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Setelah mereka selamat dari kejaran tentara Firaun, bangsa Yahudi merasa lapar dan meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan meja makan hidangan dari sorga, dari langit. Maka saat itu nih adik-adik turunlah ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Maka turunlah hidangan meja makan dari langit yang menjadi Id, sebuah hari raya bagi bangsa Yahudi saat itu. Ini diantara bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Yahudi. Minta apapun kaum Yahudi pasti langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu adik-adikku, di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Ya Bani Israel, hei Bani Israel bangsa Yahudi, kata Allah, "Inni uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Ingatlah daripada nikmat yang aku Allah berikan kepada kalian. Wa anni, dan sesungguhnya aku Allah faddaltukum, telah mengutamakan kalian semua hai bangsa Yahudi minal alamin, daripada kecerdasan alam semesta. Maka orang Yahudi ini adik-adik diberikan kecerdasan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Adik-adikku, saat itu Allah sangat cinta kepada bangsa Yahudi. Allah memberi kecerdasan dan Allah memberikan apapun yang diminta oleh kaum Yahudi. Tapi apakah sekarang bangsa Yahudi tetap dicintai oleh Allah? Maka jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan bangsa Yahudi mempunyai kebiasaan yang sangat buruk, yaitu yaqtuluna anbiya'ihim wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka membunuh nabi-nabi mereka. Mereka mempermalukan wanita mereka. Bangsa Yahudi tidak terlalu menghormati seorang nabi dan seorang rasul. Mereka merendahkan derajat kenabian dan kerasulan. Sehingga mereka menganggap nih adik-adik bahwasanya nabi dan rasul adalah manusia biasa. Begitulah disebutkan dalam surat Yasin ayat ke-14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya adik-adik. Wa id arsalna ilaihim musnain fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu. Wa id arsalna, dan tatkala kami utus ilaihim kepada mereka Yahudi. Ilaihim kepada mereka Yahudi. Isnain, langsung 2 utusan. Allah cinta kepada orang Yahudi, kaum Yahudi. Sehingga Allah langsung utus isnain, 2 utusan. Tapi apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi? Fakadzabuhuma, maka mereka kaum Yahudi mendustakan keduanya. Ya, mereka mengatakan engkau bukan nabi dan rasul. Jikalau Allah ingin mengutus orang nabi dan rasul, pastilah Allah utus orang malaikat terbuat dari cahaya dan memiliki sayap yang turun dari langit, itu barulah nabi dan rasul. Tetapi engkau manusia biasa. Aku tahu engkau kecilnya bagaimana. Engkau juga makan gandum bersama kami. Kau makan kurma bersama kami. Mustahil tiba-tiba engkau mengaku menjadi seorang nabi dan rasul. Maka itulah yang dikatakan dan didustakan oleh kaum Yahudi. Tetapi karena memang Allah subhanahu wa ta'ala sangat cinta nih adik-adik kepada kaum Yahudi, Allah melanjutkan firman-Nya, fa'azzazna bithalithin. Maka tetap kami muliakan kaum Yahudi dengan utusan yang ketiga. Allah kirim Rasul yang ketiga. Kemudian saat itu tetap faqalu, mereka mengatakan sesungguhnya engkau manusia biasa. Maka kesalahan orang Yahudi, mereka terlalu merendahkan nabi mereka. Sehingga mereka mengancam para nabi. Jikalau mereka tetap para nabi tadi mengaku sebagai nabi dan rasul, maka pasti akan dibunuh oleh kami bangsa Yahudi. Lantas apa? Karena ini perintah Allah, tetaplah para nabi dan rasul menyebarkan daripada syariatnya. Dan saat itu kaum Yahudi pun naik pitam dan membunuh para nabi dan rasul. 124.000 nabi, 313 rasul, kebanyakan dibunuh oleh bangsa Yahudi. Nah adik-adikku, lantas bagaimana ya kisah tentang kaum Yahudi? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Ada yang baru di Al-Bahjah TV. Program-program spesial yang siap menemani akhir pekan jadi lebih seru dan bermakna. Kisah nyata para pelaku usaha muslim yang berjuang dari nol, penuh kegigihan dan ikhtiar, hingga kini menjadi pengusaha sukses yang dermawan. Ya seperti kita kursi-kursi seperti ini. Ini awal kita produksinya seperti ini. Aba Masa Kini, setiap Ahad ke-1 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bincang seru bersama Asatidz Al-Bahjah, mengulik isu-isu menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kita niatkan bahwa kita kerja ini untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Bincang spesial, setiap Ahad kedua pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Menelusuri perjalanan dakwah Buya Yahya ke berbagai kota, pelosok negeri hingga mancanegara. Lebih dekat dan lebih personal. Mengikuti keseharian Buya dalam berdakwah. Kita saksikan bagaimana kedekatan guru kita tercinta Buya Yahya. Buya Menyapa, setiap Ahad ketiga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mengungkap rahasia sukses para pengusaha muslim yang tak hanya berbisnis, tapi juga berkiprah dalam dakwah. Kisah inspiratif yang penuh hikmah dan semangat. Saya ingat Buya ceramah, sedekah. Allah, kuncinya sukses sedekah. Inspirator dakwah, setiap Ahad keempat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Al-Bahjah TV.
Nah, adik-adikku tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Nah, adik-adikku, begitulah kita umat Islam telah didoktrin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 17 rakaat salat 5 waktu kita wajib membaca surat Al-Fatihah, yang di situ di mana surat ke-6 dan ke-7 kita didoktrin dan diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalannya orang-orang yang lurus. Jalannya orang-orang yang lurus. Siapa orang-orang yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka ya Allah. Daripada orang-orang yang hunafa, orang-orang yang lurus. Ghairil maghdub alaihim, jangan jalannya al-maghdub alaihim. Siapa al-maghdub alaihim? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Yaitu orang-orang Yahudi. Allah sekarang telah murka kepada orang Yahudi karena mereka telah membunuh para nabi mereka. Sehingga mereka pun disiksa di dalam neraka, yaitu neraka kedua bernama neraka Ladha. Disebutkan dalam Al-Quran, Ladha nazza'atan lisyawa tad'u liman adbara wa tawalla fajama'a fa'au'a. Nah, adik-adikku, itulah kisah daripada kaum Yahudi yang walaupun dulu dicintai oleh Allah, sekarang kaum Yahudi telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sekarang menjadi sebuah negara, yaitu negara Israel. Nah, adik-adikku, kaum Yahudi menunggu daripada nabi akhir zaman seperti yang dijanjikan dalam kitab Perjanjian Lama. Tetapi setelah mereka tahu bahwasanya nabi akhir zaman bukan berasal dari golongan Yahudi tetapi dari bangsa Arab, maka mereka timbul dalam hati mereka rasa hasud, timbul rasa iri dan dengki, sehingga mereka tidak ingin beriman dengan nabi akhir zaman walaupun mereka sungguh kenal dengan nabi akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kaum Yahudi kenal dengan nabi akhir zaman sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi karena hasud dengki kepada bangsa Arab, musuh bebuyutan mereka daripada keturunan Nabi Ismail ini, maka kaum Yahudi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain Yahudi, lain kaum Nasrani. Kaum Nasrani atau yang kita kenal di Indonesia ini dengan Kristen, baik Kristen Katolik, Kristen Protestan, Kristen Ortodoks atau Kristen Koptik yang ada di negara Arab seperti Lebanon, Mesir dan Syria, maka Nasrani berasal daripada pengikut Nabi Isa alaihissalam. Di mana nih adik-adik dikisahkan Nabi Isa ini mempunyai hawariyun. Siapa hawariyun? Hawariyun adalah 12 murid Nabi Isa alaihissalam. Di mana ada yang bernama Yudas, ya, Yohanes, Markus, Matius, Barnabas, Thomas, Petrus dan lain sebagainya. Murid Nabi Isa ini yang disebut dalam Al-Quran sebagai Hawariyun pun mempunyai pengikut lagi, yang mana di antara mereka banyak yang sesat dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena melihat Nabi Isa disalib di tiang salib oleh orang Yahudi, yang tentu saja orang Yahudi jika ada seorang yang mengaku menjadi nabi dan rasul maka dia harus membunuhnya. Maka Nabi Isa tadi dibunuh oleh bangsa Yahudi dan disalib di tiang salib. Yang tidak mereka sadari daripada orang-orang Nasrani ini adalah bahwasanya yang disalib bukanlah Nabi Isa yang asli, tetapi itu adalah Nabi Isa palsu, yaitu Yudas, sang murid Nabi Isa yang khianat terhadap gurunya, yang dihukum langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Yudas saat itu dirubah wajahnya persis wajahnya Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Tidaklah mereka itu membunuh Nabi Isa dan tidaklah mereka itu menyalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum, akan tetapi ada orang yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yudas yang berkhianat kepada gurunya.
Maka saat itu nih adik-adik, orang-orang Nasrani yang saat itu menyangka bahwasanya Nabi Isa yang disalib adalah Nabi Isa yang asli pun sesat dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana nih adik-adik kesesatan daripada kaum Nasrani? Kalau mau tahu tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Mencari pendidikan yang tak hanya mencerdaskan akal, namun juga menyejukkan hati, di Al-Bahjah, ilmu dan akhlak berpadu membentuk generasi penerus bangsa yang unggul. Kini saatnya putra-putri Anda bergabung dalam penerimaan santri baru pendidikan formal Al-Bahjah tahun ajaran 1447-1448 Hijriah atau 2026-2027 Masehi. Kami menawarkan kurikulum terpadu dengan pendidikan formal berkualitas dan pendalaman ilmu agama sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nikmati lingkungan Islami yang kondusif, pembentukan karakter mulia, serta pembelajaran inovatif dari tenaga pengajar profesional dan fasilitas modern. Berikut pesan cinta Buya Yahya. Silakan Anda untuk bisa mendaftarkan putra-putri Anda ke kemenakan, anak saudara, anak kawan, dan seterusnya. Kapan Anda beritahu pada orang lain lalu orang mendaftarkan anak tersebut, maka Anda mendapatkan pahala. Dan yang sudah mendaftar dan sudah bergabung, bersyukurlah kepada Allah. Karena apa? Anda di saat merindukan anak Anda untuk kebaikan urusan agamanya sekaligus urusan dunianya, maka itu adalah seruan iman di hati Anda. Dan Anda tidak memilih pesantren ini Al-Bahjah kecuali karena ada keimanan di dalam hati Anda. Maka bersyukurlah Anda. Segera daftarkan putra-putri Anda secara online di www.albahjah.org.id/PSB atau hubungi 081 318 223 521. Kami tunggu kehadiran Anda di Pondok Pesantren Al-Bahjah. Ya adik-adikku, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Nah adik-adikku, maka saat itu banyak orang Nasrani yang beranggapan bahwa yang disalib adalah Nabi Isa yang asli. Di mana sebelumnya kaum Nasrani melihat daripada keajaiban, mukjizat yang muncul dari diri Nabi Isa. Di mana saat itu yang dikisahkan Nabi Isa yang baru di masa remaja berusia 18 tahun sudah diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul, mengeluarkan beberapa mukjizatnya. Di antaranya adalah Nabi Isa menyembuhkan seseorang yang kena penyakit kusta. Yang mana dalam kitab Fawaidus Tamina, penyakit kusta ini adik-adik adalah penyakit yahmaru min hal jilid, thumma yaswaddu, thumma yatashaqqaq, thumma yatanathar. Adalah penyakit yahmaru min hal jilid. Awal-awalnya kulit itu memerah nih adik-adik. Ya, seperti seseorang yang bengkak. Tangannya memerah, bengkak. Thumma yaswaddu, kemudian menghitam, membusuk. Bengkak tadi tidak sembuh tetapi menjadi busuk. Thumma yatashaqqaq, kemudian mengering dan berpecah-pecah. Seperti pecahnya atau terbelahnya sawah di musim kemarau. Thumma yatanathar, kemudian berjatuhan kulit-kulit tadi. Maka ini adalah ciri penyakit kusta. Tetapi diusap oleh Nabi Isa alaihissalam dan menjadi sembuh daripada penyakit tersebut. Maka takjub orang-orang Nasrani yang melihat hal ini. Mereka mengatakan ini bukan seorang nabi, pasti ini adalah seorang rasul. Tetapi di sana mereka juga melihat bagaimana Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta dari lahir. Bukan buta sebab kecelakaan, tapi memang buta dari lahirnya, di mana memang mata tadi tidak tumbuh dengan sebagaimana mestinya. Maka ketika sembuh daripada butanya orang yang buta tersebut, pun orang Nasrani mengatakan ini bukan rasul, mungkin ini adalah anak daripada Tuhan. Pun dikuatkan lagi dengan mukjizat Nabi Isa, di mana Nabi Isa
menghidupkan daripada orang mati, maka saat itu mereka sepakat ini betul-betul bukan manusia biasa, bukan nabi dan rasul, tetapi ini adalah Tuhan, adalah putra dari Tuhan, son of God. Maka saat itu mereka pun mulai menyembah Nabi Isa yang disalib, menyembah. Kemudian penyembahan tadi pun terjadi hingga saat ini yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari kaum Nasrani, baik Katolik, Protestan, Ortodoks ataupun juga Koptik. Nah, adik-adikku, itulah kisah daripada kaum Yahudi dan Nasrani, yang mana kaum Yahudi dimasukkan oleh Allah nanti di akhirat ke dalam neraka lava dan kekal abadi di dalamnya, dan adapun orang-orang Nasrani dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sakar. Wa ma adraka ma sakar, la tubqi wa la tadhar, lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Maka orang Nasrani dimasukkan neraka nomor 3, yaitu neraka sakar. Di mana neraka sakar adalah neraka yang sangat kuat siksaannya dan orang Nasrani kekal abadi di dalamnya. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 17 kali dalam 17 rakaat. Ayat ke-7 surat Al-Fatihah kita membaca, ya Allah, tunjukkan kami jalan orang-orang yang lurus, yaitu jalan orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka ya Allah, ghairil maghdub alaihim, bukan jalan orang yang Engkau murkai ya Allah, yaitu ke bangsa Yahudi, waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang ad-dallin. Siapa ad-dallin? Orang-orang yang sesat dan disesatkan. Siapa orang-orang yang sesat dan disesatkan? Mereka adalah orang-orang Nasrani. Nah, adik-adikku, inilah akhir dari kisah kita tentang kaum Yahudi dan asal-usul kaum Nasrani. Tak terasa sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada jam dan acara yang sama. Tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.